Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Jadi unsur-unsur yang kita ketahui itu tersusun dalam sebuah alur yang dinamakan sistem periodik unsur. Nah, sebelum kita membahas sistem periodik unsur modern seperti yang kita pakai sekarang, kita membahas terlebih dahulu sejarah perkembangan dari sistem periodik unsur. Pada mulanya unsur dikelompokkan yang pertama oleh Lavoisier. Menurut Lavoisier, unsur dikelompokkan menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Namun ini kelemahannya, dalam satu kelompok pun bisa berbeda sifat. Misal dalam logam, antara besi dan aluminium memiliki sifat yang berbeda. Jadi pengelompokan ini kurang tepat kalau hanya dikelompokkan menjadi logam dan non-logam. Dan waktu Lavoisier membuat pengelompokan logam dan non-logam, unsurnya baru sedikit, yaitu cuma 20 unsur. Kemudian dilanjutkan oleh Dobereinier melalui pengelompokan yang dinamakan dengan triade Dobereinier. Jadi Dobereinier itu mengelompokkan dalam satu kelompok terdapat 3 unsur yang dinamakan triade itu tadi. Ketiga unsur tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Ini gambaran dari triade Dobereinier. Jadi hubungan antara ketiga unsur tersebut, jika massa atom unsur pertama dikalikan massa atom unsur kedua dan dirata-rata, maka hasilnya akan mendekati dari massa atom unsur yang kedua. Nah, kelemahan dari triade Dobereinier ini hanya mampu mengelompokkan sedikit triade. Teori triade Dobereinier tadi disempurnakan oleh teori oktav yang dikemukakan oleh Newland. Jadi menurut Newland ini pengelompokannya disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kita lihat di sini ada unsur-unsur H dengan massa atom 1, Li2, Be3 dan lainnya. Ternyata penyusunan ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti H dengan massa atom 1 dan F8. Antara kedua unsur tersebut memiliki jarak 1 oktav, yaitu antara 1 dan 8. Jadi hal tersebut yang membuat teori ini dinamakan oktav Newland, karena selisih antara unsur satu dengan yang kedua itu berselisih 1 oktav. Namun dia memiliki kelemahan. Ini hanya berlaku untuk atom-atom yang masanya ringan. Untuk atom yang masanya ringan, artinya massa atomnya kecil, yaitu massa atomnya sampai kira-kira 40. Kemudian diperbaiki lebih lanjut oleh sistem periodik unsur Mendeleev. Pengelompokan yang keempat ada sistem periodik unsur Mendeleev. Jadi ketika itu sudah ditemukan 63 unsur. Nah, Mendeleev juga hampir sama seperti Newland. Dia menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, nanti ternyata ada kemiripan sifat yang berlangsung pada satu jalur tertentu. Nah, ini sistem periodik unsur yang telah disusun oleh Mendeleev. Dan di sini sudah dikenal istilah golongan dan periode.
Jadi untuk satu golongan itu memiliki kemiripan sifat seperti H, Li, Na, K dan seterusnya. Namun di sini Mendeleev meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan. Karena belum semua unsur pada zaman Mendeleev ditemukan, sehingga dia menempatkan unsur-unsur ramalannya pada tempat-tempat yang kosong. Itu sistem periodik unsur dari Mendeleev yang kemudian diperbaiki lebih lanjut oleh sistem yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu sistem periodik unsur modern yang dikemukakan oleh Moseley. Dan yang terakhir, sistem periodik unsur modern yang dikemukakan oleh Moseley. Sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi ada perbedaan antara Moseley ini dengan sistem-sistem periodik unsur sebelumnya. Kalau sebelumnya seperti Mendeleev itu menyusun periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan Moseley ini menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan ternyata sistem ini merupakan sistem yang paling tepat dalam menjelaskan hubungan kemiripan sifat antara satu unsur dengan unsur yang lain melalui jalur-jalur tertentu. Nah, ini sistem periodik unsur modernnya. Nah, sistem periodik unsur modern ini hampir sama dengan sistem periodik unsur Mendeleev, yaitu ada golongan dan periode. Dan menurut Moseley, golongan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Selanjutnya, alangkah baiknya kita membahas tentang sifat-sifat dan kecenderungan suatu unsur. Yang pertama yaitu energi ionisasi, merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar dalam wujud gas. Nah, energi ionisasi tiap unsur tentu berbeda-beda. Ada yang energi ionisasinya besar dan ada yang energi ionisasinya kecil. Jika energi ionisasi suatu unsur itu besar, maka sulit melepaskan elektron. Dan jika energi ionisasinya kecil, maka mudah melepas elektron. Nah, dalam SPU atau sistem periodik unsur, kecenderungannya kita dapat tuliskan dari kiri ke kanan atau dari golongan 1A ke 8A itu energi ionisasinya semakin besar. Semakin besar. Artinya dari golongan 1A ke 8A itu akan mengalami kenaikan energi ionisasi, yaitu semakin ke kanan maka semakin sulit melepas elektron. Nah, sedangkan dalam satu periode dari atas ke bawah maka semakin kecil. Jadi yang paling mudah melepas elektron yaitu yang paling bawah. Yang kedua yaitu afinitas elektron, merupakan energi yang dilepaskan untuk menerima elektron. Nah, untuk afinitas elektron ini biasanya bernilai negatif. Dan jika suatu unsur memiliki afinitas elektron yang besar, maka mudah menerima elektron. Dan jika afinitas elektronnya kecil, maka sulit menerima elektron. Nah, untuk kecenderungannya dalam sistem periodik unsur, dari kiri ke kanan atau dari golongan 1A sampai 8A
itu semakin besar. Artinya semakin ke kanan maka semakin mudah menerima elektron, dan dari atas ke bawah atau dari periode 1 ke bawah itu afinitas elektronnya semakin kecil. Jadi semakin ke bawah maka akan semakin sulit menerima elektron. Dan sifat yang selanjutnya yaitu keelektronegatifan, merupakan kemampuan suatu unsur dalam menarik elektron ketika berikatan. Dan setiap unsur memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Jika keelektronegatifannya besar, maka semakin mudah menarik elektron. Dan jika keelektronegatifannya kecil, maka sulit untuk menarik elektron. Nah, untuk kecenderungannya dalam tabel SPU, dari kiri ke kanan atau dari golongan 1A ke kanan, keelektronegatifannya semakin besar. Artinya semakin ke kanan semakin mudah menarik elektron. Dan dari atas ke bawah atau dari periode 1 ke bawah, maka keelektronegatifannya semakin kecil. Artinya semakin ke bawah semakin sulit menarik elektron. Dan yang terakhir yaitu jari-jari atom, merupakan ukuran atom dari inti ke kulit terluar. Nah, jari-jari atom ini dalam satu golongan dari kiri ke kanan maka semakin kecil, dan dalam satu periode dari atas ke bawah semakin besar.